Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Ramadan kita pada tahun ini. Ya. Dan untuk menjaga serta merawat nilai ketakwaan yang sudah kita ikhtiarkan pada Ramadan yang lalu, mari kita amalkan 4 kriteria orang bertakwa yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat ke-51 Az-Zariyat ayat ke-15, 16, 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman surga dan mata air. Akhizina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang disediakan Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla zalika minal muhsinin. Dan sesungguhnya mereka ketika di dunia itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Amalan pertama adalah kita menjaga dan kita menyuburkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini. Kata muhsinin ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berbuat baik. Ya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita tentang berbuat baik itu. Kepada siapa kita berbuat baik? Ya. Dalam Al-Qur'an surat ke-4 An-Nisa ayat yang ke-36 Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Ya. Sesungguhnya Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jar junubi was sahibi bil jambi. Allah mengatakan, dan sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan juga berbuat baik kepada teman sejawat. Ya. Pada akhir ayat ini Allah mengatakan innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal dan fakhur. Orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Siapakah mereka? Ya. Pada ayat berikutnya Allah jelaskan mereka itu adalah orang-orang yang kikir. Orang-orang yang mengajak orang lain supaya kikir. Ya. Menyembunyikan harta yang telah Allah titipkan kepada mereka. Artinya di sini ya, kebaikan-kebaikan kita itu adalah bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada orang tua, ada karib kerabat. Karib kerabat itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita dan hubungan perkawinan dengan kita. Istri kita adalah karib kerabat, suami adalah karib kerabat, anak-anak adalah karib kerabat, keponakan, sepupu, itu semua adalah karib kerabat. Ya, dan kita mesti perhatian kepada mereka. Apa yang kita miliki ada hak milik mereka. Ya. Jadi berbuat baik ini harus kita tingkatkan, harus kita rawat ya sampai akhir hayat kita. Dan amalan yang kedua ya adalah amalan orang yang bertakwa kata Allah.
dalam surat yang ke-51 tadi adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, sahabat, malam itu ya kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi mulai malam itu adalah saat ghurubus syamsi, matahari sudah mulai terbenam. Ya, berarti kalau kita hitung rata-rata jam 6, ya, dari mulai jam 6 kita hitung 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, 10 jam. Ya, 10 jam ini adalah waktu malam. Kalau 10 jam kita bagi 2, artinya setengah malam. Berarti dari mulai jam 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 itu adalah tengah malam. Nah, kalau 10 kita bagi 3, rata-rata di angka 3 jam setengah. Ya, 3 jam lah kita taruh. Ya, berarti sepertiga malam yang pertama itu adalah jam 7, 8, 9. Ya. Dan sepertiga yang kedua 10, 11, 12. Ya. Kemudian sisanya itu sepertiga yang keempat. Sepertiga yang ketiga maksudnya. Ya. Itulah yang waktu yang paling utama. Ya. Waktu yang paling utama. Atau bisa kita kurangi sedikit. Ya. Artinya kita mulai start di waktu malam itu misalkan jam 3. Ya, jam 3 kita sudah mulai bangun, lalu kita berwudu, kita sholat tahajud, ya, sedikit 2 rakaat, ya, atau mungkin kita sampai 12 rakaat, ya, atau kita mau ambil seperti ya yang biasa dilakukan itu 11 rakaat, ya, yang 3 itu adalah witir. Silakan. Atau mungkin kita mau lakukan amalan yang lain. Membaca Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Ya, kita pahami Al-Quran. Kita tadaburi Al-Quran. Ya. Sampai kita masuk waktu jam 4. Dan jam 4 inilah ya kemudian menjadi amalan yang ketiga bagi orang-orang bertakwa, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka itu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di waktu sahur. Ya, mulai jam 4 sampai masuk waktu subuh. Ya, waktu subuh. Waktu azan subuh itu ya sudah ganti waktu namanya fajar. Jadi akhir malam itu ada waktu namanya waktu sahur. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita makan nyantap sahur. Ya, nyantap sahur. Ya. Di luar bulan Ramadan ya kita gunakan waktu untuk menyantap sahur itu kita isi dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga Allah sampaikan dalam surat yang ketiga ayat ke-17, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada ayat lain wahum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ya. Ayat yang ke-16 di sana ada tuh ayatnya juga di antara ayat-ayat yang kita bisa gunakan untuk kita beristighfar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami ini beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Ya. Ya, kami itu boleh kita hadirkan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, ya, sanak famili kita, anak-anak kita, bahkan para pemimpin bangsa ini kita hadirkan saat kita bilang kami. Ya. Atau mungkin zikir yang lain yang kita bisa gunakan.
Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti doa Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau mungkin istighfar lain yang kita bisa. Ya. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Atau dengan bahasa yang kita mengerti. Ya. Bahasa hati kita. Ya. Bahkan kalau bisa sampai kita mampu untuk melelehkan air mata kita sebagai bukti penyesalan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mentaubatkan untuk bangsa dan negara ini. Dan amalan yang keempat, ya, bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada harta benda kita ada hak orang lain. Baik orang itu meminta maupun orang itu tidak meminta. Jadi ada orang yang butuh, datang, minta. Ada orang yang butuh, tapi tidak meminta. Karena menjaga kehormatan dirinya. Hanya kita mesti paham. Ya, mungkin dari mimiknya, dari gesturnya. Ya, atau mungkin dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia butuh sesungguhnya. Ya, tapi dia nggak meminta. Ya, ini dibutuhkan kecerdasan spiritual bagi kita untuk bisa menilai, ya, melihat seseorang ini sesungguhnya butuh bantuan saya. Ya, insya Allah bagi mereka yang sudah sering, ya, terjaga di waktu malam, ya, di saat gelap dia terjaga, maka insya Allah, ya, mata batinnya, basyirahnya mampu menembus, ya, kasyaf, terbuka, sehingga dia bisa melihat orang ini butuh bantuan saya, walaupun dia tidak meminta. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat amalan ini, ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, agar kita yang membaca Al-Quran kemudian tersadarkan diri bahwa sudahkah, ya, saya mengamalkan 4 amalan orang bertakwa yang Allah jamin surga ini. Ya, mudah-mudahan, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah kasih kita kemampuan untuk bisa istiqomah mengamalkan 4 hal ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.